Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, jemaah sekalian, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah kita salat subuh dengan berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, walaupun kita yakin apa yang kita lakukan itu tidak sempurna, karena al-kamal lillah, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh besar harapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita apa adanya. Allah berikan pahala buat kita, Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas jalan iman, di atas jalan takwa, di atas jalan Islam, di atas jalan amal saleh selama hayat kita dan amin dan rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, dan hadis yang akan kita baca sekarang adalah an Anas ya. An siapa? Ya, sekarang 403. apa? Diriwayatkan dari An Abi Hurairah. terus Ya Rabbun Nas. ini sama ini udah ini. Bab tentang al-khauf bab 50. Ya, hadis yang dari Abi Hurairah itu tentang hari kiamat, tentang pada mahsyar di mana orang nanti akan berkeringat, itu sudah ya. Kemudian hadis yang Anil Miqdad itu sama topiknya, yang dilompati yang Anas kayaknya. Yang sebelumnya 401 yang dilewatin. yang dilompati 401 ya. ya. An Anas, Wan Anas ya betul. Ya, Anas itu yang dilompati. Iya. Mohon jemaah yang bawa alat tulis itu misalnya. Ya udah sudah tandain sudah dilewati ya. Ya, memang sengaja dilewati kemarin karena ada beberapa hadis yang topiknya sama, maka kita baca. Nah, yang topiknya berbeda itu adalah hadis yang berapa urutannya? Enggak, urutan bab di babnya. Di situ ada berapa angka? Di nomor hadis itu ada berapa angka? Ada angka kecil, ada angka besar. Ya. Jadi angka itu, angka yang besar itu nomor hadis dari awal kitab. Ya, dari awal kitab. Jadi kita sudah membaca 400 hadis. Ya. Nah, angka yang kecil itu urutan hadis di bab itu. Di bab itu. Urutan hadis di bab itu. Nah, urutan hadis di bab ini berapa? 6 ya. 6. Berarti Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala. An Anas radhiyallahu anhu. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله فغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين ولهم خليل متفق عليه متفق عليه وفي رواية وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب عن أصحابه شيء فخطب فقال فقال عرضت علي الجنة والنار عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم ولم أرك اليوم في الخير والشر في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولبكيتم كثيرا فما أتى على رسول الله فما أتى على أصحاب رسول الله فما أتى على أصحاب رسول الله فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم غطوا رؤوسهم ولهم خنين ولهم خنين. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dan saya belum pernah mendengar khutbah yang seperti itu. Beliau bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan pasti akan banyak menangis. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajah mereka sambil menangis terisak-isak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima berita bahwa ada sesuatu tentang sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau berkhutbah lalu bersabda, ditunjukkan surga dan neraka kepadaku, maka belum pernah saya melihat sesuatu yang melebihi penglihatanku pada hari itu tentang bagusnya surga dan buruknya neraka. Dan andai kata engkau semua dapat melihat apa yang dapat saya lihat, niscaya engkau semua akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka tidak pernah datang pada para sahabat Rasulullah SAW hari yang lebih dahsyat lagi daripada hari itu. Para sahabat menutupi kepalanya masing-masing sambil terdengar suara isak tangisnya. Hadis ini diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Informasi sedikit saja, Anas ibn Malik ini adalah disebut sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pembantunya Rasulullah SAW. Dia anak kecil ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dibawa oleh ibunya Anas ini. Umurnya saat itu sekitar 10 tahun. Kemudian diserahkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini Anas, anak saya. Saya ingin dia berkhidmat untuk Anda. Sebenarnya
salah satu yang diinginkan oleh ibunya juga bukan hanya berkhidmat, tapi dia hidup bersama dengan Nabi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan pengarahan, akan mendidik dia. Dan disebutkan bahwa Anas ini adalah orang yang begitu mampu meniru sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap hari ketemu Rasulullah itu kalau ingin keluar untuk perjalanan misalnya, Anas ini yang mengambil sedarnya, menyiapkannya. Kalau Nabi ingin pergi misalnya buang air istinjanya itu yang menyiapkan Anas, ya. Lalu semacamnya, dia banyak berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan perhatian yang besar dari Nabi, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali kalau ada anak muda yang mau berkhidmat kepada beliau, mau mengambil dan menimba ilmu dari beliau. Itu paling senang. Dan Nabi secara umum mempunyai perhatian yang besar kepada anak muda. Rasulullah pernah menyatakan dalam hadisnya, Innallaha la ya'jab. Kurang lebih maknanya sesungguhnya Allah itu takjub kepada pemuda alladzi laisa lahu sawwa, kepada pemuda yang tidak miring-miring ke kiri gitu. Jadi pemuda tapi lurus. Jadi begitu Nabi ingin memberikan arahan kepada pemuda agar taat. Dan Nabi mengatakan memuji kaum muda saat itu. Kenapa? Karena yang banyak mendukung dakwah Nabi saat pertama kali dakwah itu bergulir itu adalah para pemuda. Dan rata-rata para sahabat itu adalah anak-anak atau bukan orang tua zaman sekalian yang sudah lanjut usia. Ya. Bahkan kalau kita mendengar misalnya sahabat yang senior, yaitu misalnya Abu Bakar Siddiq, yang kebayang di benak kita orang tua gitu kan, sudah umurnya pada putih, rambutnya pada putih, dia kebayang kan situ, ya. Padahal jemaah sekalian, mana yang lebih tua antara Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW? Kita kebayang lebih tua Abu Bakar. Semua orang yang begitu. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu, ya, jemaah sekalian lebih muda dari Nabi SAW. Ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umur 40, Sayyidina Abu Bakar itu kurang lebih 37 tahun. Dia kan gagah-gagahnya masih, ya, masih muda. Sayyidina Umar saat itu di bawahnya lagi 27 tahun. Jadi mereka berdekatan. Sayyidina Uthman, kalau Sayyidina Ali malah jauh lebih kecil, lebih muda lagi sama sekali. Ketika hampir semua, makanya Rasulullah SAW menyatakan halafani syabab wa khalafani syuyukh. Yang banyak menyambut dakwahku dan mendukung itu adalah syabab, anak muda tadi. Wa khalafani syuyukh, dan yang menentang aku yang tua-tua. Iya. Ya, karena susah berubahnya. Ya, iya. Nabi mengatakan khalafani syuyukh. Maka Nabi SAW menaruh harapan besar kepada anak muda. Menaruh harapan besar. Dan memang jemaah sekalian, kalau kita lihat di semua generasi, anak muda itu adalah agen perubahan. Dalam sejarah itu, coba kita balik jemaah sekalian. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menghancurkan
menghancurkan berhala. Diceritakan di dalam Al-Quran kan orang-orang saat itu sedang pergi ke sebuah perayaan. Nabi Ibrahim mengatakan saya nggak pergi, cari alasan dia. Mereka pergi ke perayaan, tempat penyembahan berhala mereka itu kosong, berhala. Maka Nabi Ibrahim Jelina masuk, dihancurin semuanya. Dihancurin semuanya, disisain satu yang paling lalu kapaknya itu dikalungkan. Orang-orang pulang dari perayaan balik, Tuhannya hancur. Tuhannya hancur. Lalu mereka pun marah. Tanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Ternyata ada yang sempat melihat. Apa katanya gini? Fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan itu anak muda. Jadi Nabi Ibrahim satu anak muda. Kayaknya setahu saya itu anak yang dipanggil Ibrahim itu namanya. Kemudian Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi yang akhirnya tidur di gua itu 350 tahun gitu kan. Itu siapa? Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah anak-anak muda. Mereka beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Kemudian sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada cerita tentang Ashabul Ukhdud, ya. Arab Saudi itu bersebelahan dengan Yaman. Itu pernah terjadi, ya. Jadi kalau ada surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, wal yawmil maw'ud, wa syahidin wa mashhud, qutila ashabul ukhdud. Jadi celakalah orang-orang yang membuat parit, kemudian mereka melemparkan orang-orang yang beriman ke situ, kemudian dibakar. Mereka juga nanti akan dibakar oleh Allah. Kapan itu terjadinya? Terjadinya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Di mana terjadinya? Terjadinya di Yaman. Dan itu ketika Yaman saat itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada orang-orang Nasrani di situ. Jadi apa penyebabnya orang-orang itu dibakar? Karena mereka mengikuti dakwah seorang anak muda. Dia yang mendakwahi orang-orang Yaman saat itu untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabi Isa yang masih lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak muda maksudnya. Anak muda. Mungkin kalau tahu ceritanya, seorang raja di Yaman, dia sudah tua, kemudian untuk melanggengkan, seorang raja yang dia itu mengajak rakyatnya untuk menyembah dia, dan untuk melanggengkan kekuasaannya dia minta tolong kepada menggunakan jasa tukang sihir. Tukang sihir ini sudah lama kerja di situ, kemudian sudah tua, dan dia ingin mengatakan kepada raja, saya butuh anak muda untuk saya ajarin ilmu sihir, nanti kalau saya meninggal dia nanti akan meneruskan. Akhirnya ada anak muda yang belajar, tapi ternyata anak muda ini akhirnya belajar ilmu sihir. Tapi selain belajar ilmu sihir, kalau pergi ke istana, ke tempatnya tukang sihir, pembelajaran KBM bersama tukang sihir itu, dia melewati rahim.
lewati rahim. Satu saat rahim itu membaca kitab suci, kemudian dia tertarik, dia belajar akhirnya. Jadi di satu waktu dia belajar dua ilmu, ilmu tauhid dari rahim itu dan ilmu sihir. Nah, kemudian ada waktu pembuktian ilmu siapa yang benar, dan akhirnya dia yakin ilmunya rahim ini yang benar, yang mengajak kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Nah, maka orang-orang saat itu banyak yang mengikuti dia. Banyak yang mengikuti dia. Kenapa kok mau ikut sama dia? Sebab kelihatan anak ini seperti orang sakti, seperti orang sakti, bisa menyembuhkan penyakit dengan doanya. Kalau ada orang sakit, dia bilang, tolong obatin, sembuhkan saya. Maka saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, maka saya akan doakan. Ya sudah, akhirnya dia beriman, didoain. Banyak yang beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, berarti dia tidak mengikuti agamanya tukang sihir yang menyembah kepada rajanya. Ada bolehan jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini akhirnya banyak mengikutnya. Raja tidak suka dengan itu karena itu raja akhirnya membuat adil, kemudian orang-orang dimasukkan ke cerita lengkapnya mungkin bisa nanti kita bisa ceritakan. Tapi yang menjadi penyebab orang-orang itu beriman itu adalah anak muda. Jadi silakan cari informasi. Kemudian pada masa Nabi, itu kan sebelum Nabi. Pada masa Nabi itu anak-anak muda juga, ya, yang bergerak. Kemudian ada di Indonesia juga, ya kan? Yang para pejuang itu, kan kita tahu kalau misalnya Kiai Haji Abu Salim, kita kan tahunya sudah fotonya ketika tua, ya kan? Kalian tahunya begitu. Tulisannya Haji Abu Salam, apalagi ada hajinya. Itu pasti orang tua. Padahal itu dia ceritanya dia berhaji itu umur 13 tahun. Ya, karena mungkin orang kaya atau segala macam. Tapi tahunnya mereka adalah orang-orang. Ya, makanya di Indonesia ada sumpah pemuda. Ala kulli hal jemaah sekalian, kembali lagi. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu masih muda. Ini informasi tentang Anas. Oh, banyak. Karena kalian ada yang muda-muda. Jumlah. Muda jiwanya maksudnya. Kita saja. Oke. Jadi Anas bin Malik mengatakan suatu saat Rasulullah itu pernah berkhutbah dan kami tidak pernah mendengar khutbah seperti itu. Artinya sangat menyentuh hati mereka. Di antara kalimat yang membekas di benak mereka, Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan. Kamu tidak akan banyak tertawa. Wala bakaitum katsira. Kebalikannya, kalian akan banyak menangis. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Nabi ilmu-ilmu dengan wahyu, ya, pengetahuan tentang masalah-masalah yang gaib yang tidak diketahui oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi, ya, tentang kondisi orang-orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi fitnah kubur itu di mana. Allah perlihatkan kepada Nabi nanti kejadian dahsyat pada hari
hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu walaupun kejadiannya masih belum ada ya. Karena Nabi sendiri yang menceritakan, aku pernah diperlihatkan begini, aku pernah diperlihatkan begini. Allah pernah memperlihatkan surga, pernah diperlihatkan neraka, Allah perlihatkan sirat, ya. Allah perlihatkan kepada Nabi bagaimana hisab nanti akan dilakukan pada hari kiamat. Ilmu ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi Allah berikan itu kepada Nabi. Kata Nabi SAW, kalau kalian itu punya pengetahuan seperti yang aku ketahui, kalian tidak akan banyak tertawa, kalian akan banyak menangis. Saat itulah faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahum qadibun. Jadi Rasulullah sahabat itu sampai menangis mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi ternyata Nabi mengungkapkan banyak hal tentang akhirat. Makanya diriwayatkan juga di situ bahwa Nabi SAW mengatakan uridat alayyal jannah wan nar. Pernah ditampilkan kepadaku surga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr. Aku tidak menemui atau tidak pernah melihat hari seperti saat itu dalam urusan kebaikan dan keburukan. Ketika melihat surga, Nabi mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan seperti ini. Ketika melihat surga dan neraka, aku tidak pernah melihat keburukan seperti yang dilihat hari ini. Dari saking dahsyatnya urusan surga dan neraka itu. Kemudian baru Nabi mengatakan, kalau kalian mengetahui persis seperti apa yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian para sahabat merespon itu semua dengan mereka menangis, tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang apa pelajaran yang mungkin bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, salah satu di antara hal yang sering disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat itu adalah kalimat-kalimat yang bisa membangun kesadaran mereka akan adanya akhirat dan betapa dahsyatnya hari itu. Ya. Urusan surga, urusan neraka. Dan Nabi SAW ingin mengaitkan hati para sahabat itu dengan akhirat, dikaitkan dengan surga, dikaitkan dengan neraka. Makanya itu diungkapkan oleh Nabi SAW. Apa efeknya jemaah sekalian? Kalau orang ingat akan akhirat, efeknya adalah dia akan mempunyai semangat besar untuk melakukan amal saleh. Dan dia punya rem yang kuat, paham agar dia tidak jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat, kenapa mereka itu bersemangat ketika diajak melakukan kebajikan? Karena penyebabnya jadi ilmu mereka atau keyakinan mereka akan akhirat itu begitu kuat. Tambah kuat keyakinan seseorang akan hal itu, tambah kuat pendorongnya untuk melakukan amal sholat. Di antara para sahabat misalnya yang paling besar, paling kuat keyakinannya adalah Sayyidina Abu Bakar, sampai dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi yang membenarkan, yang sangat yakin. Makanya beliau itu dalam urusan amal nggak bisa dilawan. Semangatnya untuk beramal itu besar sekali. Dan saya menceritakan bagaimana Nabi satu saat agak siang sedikit, ya. Nabi nanya sama sahabat, di antara kalian hari ini siapa
yang sedang berpuasa itu nggak ada yang ngaco. Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah sempat sedekah? Nggak ada yang ngaco. Saya Rasulullah, kata Sayyidina. Ditanya lagi, siapa hari ini yang sempat mengunjungi orang sakit? Saya Rasulullah. Yang lain nggak ada yang ngaco. Semua amal kebajikan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya bukan orang lain. Makanya ketika Rasulullah menginformasikan kalau surga itu banyak pintunya dan orang akan masuk ke surga sesuai dengan keahliannya. Orang yang ahli misalnya sholat, dia akan masuk dari pintu sholat. Orang yang ahli sedekah, dia akan masuk ke surga dari pintu sedekah. Orang yang ahli jihad, dia akan masuk ke surga dari pintu jihad. Orang yang ahli puasa, dia akan masuk surga dari pintu ar-rayyan, pintu kesedaran. Sayyidina Abu Bakar mendengar informasi ini mengatakan, ya Rasulullah, orang itu yang penting kan nanti ada nama-namanya, kemudian dipanggil nama itu dari pintu tersebut, baru dia bisa masuk ke surga. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, orang itu yang penting kan dipanggil dari pintu mana mata serah, yang penting dipanggil. Betul kan? Ya. Benar. Cuma dia bertanya, ya tapi saya ingin nanya ya Rasulullah, adakah orang yang namanya itu dipanggil di setiap pintu? Di sini Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya, wa arju an takuna minhum, dan aku harap engkau adalah salah satu di antara mereka yang namanya ada di setiap pintu. Kenapa? Dari mana semangatnya? Keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kepada surga, neraka, balasan Allah SWT. Itulah kenapa Nabi SAW mengingatkan para sahabat akan hal ini. Jemaah sekalian, semangatnya kita dalam melakukan kebajikan itu tergantung ya, tergantung keyakinan kita pada hari kiamat. Kemudian apa pelajaran yang bisa diambil juga? Kalau yang pertama itu membangun kesadaran. Nabi sengaja membangun kesadaran para sahabat akan adanya akhirat dan betapa besar urusan saat itu. Kemudian Nabi ingin mengaitkan para sahabat hati mereka dengan hari kiamat, dengan surga dan neraka. Kemudian yang kedua, bahwa pengetahuan tentang Allah, tentang akhirat itu nanti akan menghadirkan perasaan takut. Ini kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini di bab al-khauf. Akan menghadirkan perasaan takut ke dalam hati, ya, karena pengetahuan itu. Kalau orang tidak tahu, dia tidak akan pernah merasa takut. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang berpotensi untuk punya perasaan takut adalah ulama, orang yang punya ilmu, orang yang tahu. Kalau nggak tahu ya kan? Misalnya, jamaah sekalian, kalau di ruangan ini ada ular misalnya, kemudian kita duduk di sini, tapi kita nggak tahu, nyata aja jamaah sekalian. Tapi kalau kita tahu, iya kan? Ternyata pengetahuan itu akan berpengaruh. Ada perasaan takut. Nah, jadi innama yakhshallah min ibadihil. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan betapa lembutnya hati para sahabat. Bukan hanya sekedar bagaimana Nabi SAW pandai menyampaikan retorikanya, pandai berretorika, pandai mengatur. Kalau itu sudah pasti, karena Nabi sendiri
menyebutkan bahwa aku adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa, ya, karena Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun orang yang mengungkapkan kalimat itu rangkaian kata-katanya sudah bagus, tapi hatinya tidak siap dengan segala, tak mungkin. Mau dari hati apa namanya? Hadis ini mengisyaratkan bagaimana kondisi hati para sahabat, gampang disentuh mereka, ya. Dan menjadi orang yang hatinya lembut, ya. Ketika diajak melakukan kebaikan, dia akan mudah untuk itu. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelembutan hati, bersihnya hati itu disebabkan karena banyaknya ketaatan yang dilakukan dan jauhnya maksiat dari orang itu. Dan sebab setiap orang melakukan kemaksiatan nanti akan ada satu titik hitam. Kalau misalnya dia bertaubat, titik hitam ini nanti akan hilang. Tapi kalau dia tidak bertobat, titik malah nambah, berarti titiknya nambah terus. Nanti hati yang tadinya putih, kemudian lembut, dia menjadi hitam dan keras. Kalau sudah modelnya seperti itu, kata Nabi SAW, dia seperti gelas wadah yang tertelungkup. Ya, gelas itu walaupun kecil seperti ini misalnya, kalau dibalik kita masukkan air 1 galon nggak bisa isi, karena terbalik. Nabi mengungkapkan hak orang ketika hatinya sudah tertutup dengan banyaknya kemaksiatan itu seperti gelas yang terbalik. Mau ada kalimat-kalimat yang baik, ada nasihat dan lain semacamnya, itu akan, kata orang sekarang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mental. Kalau masuk telinga kanan, keluar kiri masih lewat. Ini gak lewat. Ya. La yungkiru, la ya'rifu ma'rufan, wa la yungkiru munkaran. Sudah gak tahu ma'ruf, gak tahu munkar, pokoknya dia bekerja sesuai dengan hawa nafsunya. Lalu Allah mengatakan, halla barwana. Kata Nabi itu, halla barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati para sahabat itu gak begitu. Kemudian ini mungkin pelajaran mungkin yang bisa diambil, saya kira sudah ya, cukup. Kita baca salawat dulu sebelum nanti kita akhiri, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Libbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa nuril absar
adalah sedikit tertawa. Ya, sedikit tertawa, tapi bukan terus, ya, tapi sedikit. Ya, sedikit tertawa, bukan sedikit tertawa, bukan. Ya, sedikit tertawa, bukan sedikit tertawa. Ya. Kemudian karena banyak tertawa, kata Nabi SAW, itu memang hidupnya itu banyak tertawa itu akan mematikan hati. Kemudian yang kedua, ternyata iman kepada yang gaib, kepada hari kiamat, surga dan neraka, itu adalah salah satu hal mendasar yang bisa menjadi penyebab orang istiqomah. Kalau kita berharap jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kita boleh hidup di dunia dan sibuk dengan urusan-urusan keduniaan kita, tapi jangan sampai kita melupakan akhirat, karena itu nanti yang akan menjadikan hati kita tempat tetap lembut dan tetap bersemangat untuk melakukan ketaatan. Ya. Allah berberkahi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita fi taatillah. Saya cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan kita akhiri dengan bersama-sama kita baca doa. Ya Tawwab alaina ya Tawwab